Ya. Pak, aku muncul gak Pak? Siapa? Darel belum. Oke, kita dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah ya anak-anak semuanya, hari ini kita bisa bertemu lagi. Bagaimana liburan akhir pekannya? Tidak Ya, kurang panjang. Jadi ini kita mulai lagi dengan subtema baru, yaitu subtema ke-3, peduli terhadap lingkungan sekitar. Kita akan buka ketiganya. Nama ayamku lucu-lucu semua loh. Halaman berapa ini? 82 ya. Halaman 82. Peduli terhadap lingkungan sekitar. Ya. Kelihatan nggak nih? Udah kelihatan. Oh, menanam. Terhadap lingkungan sekitar. Ini di halaman berapa? 82. Yuk, siapa yang bisa membacakan ayat Al-Quran ini? Surat Ar-Rum ayat 41-42. Yuk, siapa yang membacakan? Darel. Ya. Yuk, coba Darel. Gak apa-apa. Tahun dulu. Ayo Rel, baca Rel. Siapa? Siapa tuh yang suruh baca? Siapa? Aku Pak. Aku nggak bisa baca Pak. Siapa? Darel baca Darel. Gak mau lah, aku gak bisa baca lah. Masa nggak bisa baca? Vivi. Tajwidku kurang mantep. Vivi ayat 41. Nanti Iza 42, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Zahara fasadu barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Iza lanjutkan. Fil ardi tanzuru kaifa kana akibatul ladzina qabla kana aktsaruhum musyrikin. Allahumma arhamna bil Quran. Terjemahannya coba baca bersama-sama. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan manusia. Wahai Allah, bagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakanlah perjalanan bumi, perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang yang mempersekutukan Allah. Nah, di sini dalam Al-Quran sudah dibahas bagaimana kepedulian manusia terhadap lingkungan. Banyak yang apa? Banyak yang merusak ya. Sampai ada di darat dan di laut rusak ya. Makanya tugas kita sudah diperingatkan oleh Allah agar tidak terjadi
hal-hal yang tidak kita inginkan, maka bersikap peduli terhadap lingkungan sekitar lebih baik. Kita lanjutkan di halaman berikutnya. Halaman 83. Silakan diperhatikan ada gambar. Nisa sangat peduli terhadap lingkungannya. Jika ada kerja bakti di lingkungan pasti berpartisipasi. Amati gambar berikut, kemudian jawab pertanyaan. Apa yang sedang dilakukan Nisa? Kira-kira sedang ngapain ya? Lagi menanam tanaman tumbuhan. Nah, apa yang dilakukan Nisa merupakan kegiatan mencegah lingkungan? Iya atau tidak? Ya. Ya, mengapa? Karena dengan semakin banyak menanam tanaman, udara akan semakin apa? Sejuk ya. Boleh ditulis, boleh tidak ditulis. Yang penting kalian tahu jawabannya ya. Apa yang dilakukan Nisa? Menanam tanaman, menanam pohon, atau melakukan reboisasi juga boleh. Apa yang dilakukan Nisa merupakan kegiatan menjaga lingkungan? Jawabannya adalah ya, Nisa melakukan kegiatan menjaga lingkungan karena dengan memperbanyak tanaman, maka daerah sekitarnya akan menjadi sejuk. Kenapa sejuk? Karena oksigen akan semakin banyak. Begitu ya. Oke. Itu kenapa akhir dari laknat itu apa? Nah, kamu tahu artinya laknat nggak, Mas Darel? Tahu. Nah, kenapa kamu suka dilaknat? Nah, gitu aja. Oh, ganteng-ganteng kok mau dilaknat loh. Duh, apa ini? Oh, bocil ini mengganggu saja. Gitu loh. Kamu ada kerjaan tuh. Kalau pakai bocil. Oh, oke, kita lanjutkan lagi. Ada berbagai cara untuk menjaga lingkungan ya, tetap bersih. Apa yang biasa kalian lakukan bersama warga sekitar untuk menjaga kebersihan lingkungan? Nah, berikut ini adalah satu contoh cara unik masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Ini berada di Banjarnegara. Nah, ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran warganya. Di Kampung Tretek, Kelurahan Parakan Canggah, Banjarnegara misalnya, jalan atau gang kampung disulap menjadi lebih berwarna. Alhasil, jalanan menjadi bersih dan tidak terlihat sampah cacat di sekitar rumah warga. Jalanan kampung dicat beraneka warna sehingga tampak meriah. Berbagai motif gambar di setiap gang pun beragam. Tidak ada pola khusus, namun semuanya memiliki warna-warna cerah untuk mencat 30 yang berada di RW 10 atau di kampung Tretek tersebut. Warna kuning, merah, serta biru terlihat mendominasi setiap gang. Ya. Nah, Ketua RW 10 Kelurahan Paracanggang Muhammad Ngabid itu namanya, mengatakan warga sengaja mewarnai semua gang agar terlihat lebih bersih dan cerah. Terbukti saat ini warga tidak buang sampah sembarangan di lingkungannya. Dulu sebelum diwarnai masih banyak sampah berjajar di depan rumah warga. Tapi sekarang sudah tidak perlu diingatkan lagi dan lingkungan menjadi bersih. Pak Abid menuturkan pengecatan yang dilakukan secara swasembada masyarakat dan diharapkan mampu mempererat ikatan warga. Sebab saat pengecatan itu melibatkan semua warga sehingga menumbuhkan rasa memiliki. Dia berharap dengan gerak membersihkan lingkungan sekitar dapat mencegah ancaman penyakit demam berdarah. Sebab dengan datangnya musim hujan dan air mudah bukan untuk bertelur nyamuk Aedes aegypti.
Oke, sekarang kita lanjutkan. Ada pertanyaan. Bagaimana cara warga kampung di Banjarnegara menjaga kebersihan lingkungan? Nomor 1, dengan mewarnai gang-gang ya. Mengapa warga sengaja mewarnai jalanan gang? Ini bisa dijawab dengan alasan atau tujuan. Apa? Agar Nggak tahu kok punya aku. terlihat Bersih. nah, bersih, rapi, berwarna kan cerah ya. Bagaimana kondisi jalanan di depan rumah warga sebelum diwarnai? Banyak sampah. Apa tujuan gerakan membersihkan lingkungan sekitar? Agar di sini. Ini mencegah ancaman penyakit demam berdarah. Apa manfaat lingkungan yang bersih? Kalau lingkungan yang bersih berarti lingkungan akan menjadi masyarakat sehat ya, terhindar dari penyakit. Boleh ditulis, boleh tidak, lanjutkan saja. Penting kalian paham jawabannya. Oke ya. Jadi kalau mau nulis, kalau tertinggal boleh dilihat rekamannya lagi nanti. Berikutnya, untuk yang diskusi kita lewati saja, kita skip saja. Sekarang kita mau diskusinya nanti ya setelah ini. Silakan diskusikan sendiri nanti. Nanti waktunya habis buat diskusi. Karena cuma 40. Nisa selalu berusaha menjaga kebersihan di lingkungan sekitarnya sehingga menjadi bersih, nyaman, bebas dari penyakit. Bagaimana cara Nisa menjaga kebersihan? Yuk kita lihat nih. Berikut ini beberapa cara menjaga kebersihan lingkungan. 1. Membuang sampah pada ini kalau dari membuang sampah pada temannya. Gitu. Siapa? Kamu. Aku. Buang sampah pada temannya itu gimana itu nanti? Temannya kotor nanti. Buang sampah pada tempatnya. 1 ya. Iya. Tentang tempat sampah itu ada lebih baik tuh dipilah-pilah lagi ya. Ada sampah organik, sampah anorganik. Nah, biasanya kalau organik itu ya buang sampah pada komputernya. Oh. Terus nanti komputernya nge-hang, devisinya kepenuhan. Lanjutkan lagi. Yang kedua adalah penghijauan atau sering disebut juga reboisasi. Dengan menanam pohon di lingkungan tempat tinggal, maka udara akan lebih bersih dari polusi dan kualitas air juga akan semakin baik. Tuh manfaatnya. Selain udara bersih, ternyata kualitas airnya juga semakin. Masukkan lagi ke halaman berikutnya. Kebersihan rumah. Siapa yang sering membersihkan rumah atau ikut membantu membersihkan rumah? Yuk. Pernah apa sering? Kalau pernah lihat itu udah pernah ya. Kalau pernah sekali itu udah pernah. Kalau sering berkali-kali. Sudah sering. Aku ngananya kamar toh. Oh, ya nggak apa-apa. Kan juga termasuk lingkungan rumah kan. Ya. Di kamar aku sering dulu, tapi sekarang jarang. Oh, sekarang jarang. Sakit loh. Oke. Terus berikutnya ada kerja bakti. Siapa yang pernah ikut kerja bakti? Entah di lingkungan RT atau RW atau di lingkungan rumah sendiri. Pernah nggak di lingkungan rumah sendiri itu bareng-bareng full sehari itu bersih-bersih gitu? Ya. Apa? Terus malah sampah menjadi pupuk kompos. Sampah yang bisa jadi pupuk kompos itu adalah sampah organik.
organik. Nik. Sampah organik itu apa? Sampah yang berasal dari tanaman dan hewan. Mungkin sampah dari kuku Pupuk kompos ya. Kompos, kompas malahan. bukan kompas, kompos. KOMPOS. Seringan main Minecraft sih. Kompos Seringan itu main alat Minecraft sih. untuk penunjuk arah. Kompas terus. Pupuk kompos Seringan berguna main untuk Minecraft. pertumbuhan tanaman. Oke. Oke, di halaman 87 ini kira-kira ada nggak yang mau bertanya? Kalian tuh kalau disuruh tanya nggak ada yang bertanya gitu loh. Aku mau tanya, Pak. Ya, silakan Rel. Kerjain apa ini? Nah iya. Gitu doang tanyanya. Iya, ngerjain apa? Kerjain nanti. Kita lihat dulu kalau ada yang mengerjakan dikerjakan. Nah, ini sekitar memberikan banyak manfaat bagi manusia. Untuk itu, manusia wajib menjaga lingkungannya. Apa yang akan terjadi jika manusia tidak melaksanakan kewajiban tersebut? Amati gambar ini. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. Nah, ini jawaban dari pertanyaan Mas Darel. Ini tugasnya Mas Darel. Yuk dikerjakan Mas Darel. Peristiwa apa yang terjadi pada gambar di atas? Satu. Ya, longsor dan banjir. Oke. Apa penyebab terjadinya peristiwa tersebut? Ya, penyebabnya apa kira-kira? Ini sejak kelas berapa sudah sih? Tidak membersihkan sampah. Satu. Karena membuang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan. Dua. Ya, daerah. Penebangan. Penebangan pohon secara liar. Iya, pohon liar dan buang sampah sembarangan. Itu dua itu ya yang paling pengaruh. Ditulisnya berapa, Pak? Ya, tulis aja dikit. Bagaimana dampaknya terhadap masyarakat? Gimana masyarakatnya? Oh, ya. Masyarakatnya wagu. Kegiatan masyarakat banyak yang terganggu, ya. Satu. Terus biasanya kalau sudah seperti ini, kesehatan masyarakat juga akan terganggu. Oh, yang itu toh kapal tenggelam sama itu toh sama loncat toh. Terus bagaimana dampaknya terhadap lingkungan? Yo, lingkungannya menjadi rusak ya. Bisa rumah-rumahnya jadi kotor, sebenarnya kotor ya. Ada yang rumahnya apa tuh namanya, kena longsor jadi apa? Tertimpa tanah itu, ya kan? Dampaknya Kawat. Aku lagi sabotase O2, Pak. Jangan ganggu, Pak. waduh, bisa sabotase dua kamu. Lagi. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat agar peristiwa tersebut tidak terjadi? Berarti bagaimana cara mencegahnya? Yaitu tadi kan ya, melakukan reboisasi. Kemudian apa lagi? Buang sampah pada tempat sampah, ada tempatnya ya. Nomor 5 apa, Pak? Nomor 5. Nomor 5 apa? Biar Nomor 4 apa, Pak? Nomor 4. lingkungannya menjadi rusak, menjadi kotor, boleh. Nomor 3 apa, Pak? Nomor 3, ya aktivitas masyarakat terganggu. Terus kesehatan masyarakat juga terganggu. Tidak bisa tidur.
Baru berapa Buat konser baru. dong. Sudah ya? Oke, kita lihat halaman berikutnya ada apa lagi. Oke, hari ini nanti sampai halaman 90 aja dulu. Kita lanjutkan. Nah, ini dia. Tadi sudah dibahas. Kerusakan lingkungan seperti terjadinya tanah longsor dan banjir merupakan contoh dampak jika masyarakat tidak melaksanakan kewajiban menjaga lingkungan. Kerusakan lingkungan disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Kalau faktor alam itu yaitu terjadi di alam ya, langsung karena alam, bukan karena ulah tangan manusia. Gunung meletus, gempa bumi, angin topan, itu contohnya gejala alam. Kalau faktor manusia itu dampak lingkungan, penebangan hutan liar, penggundulan hutan, lain-lain. Dan lain-lain itu apa kira-kira? Ini terjadi maka Kapan ikan dengan bom, bukat harimau. nyawa. Jika kerusakan lingkungan ini terjadi, maka akan timbul berbagai penyakit, kehilangan harta benda, bahkan nyawa. Nah, ini bisa dimasukkan tadi ya. Banyak harta atau bahkan sampai korban jiwa. Terus lingkungan dapat dicegah. Nah, ini jawaban yang nomor 5 tadi bisa di sini. Makanya tadi ditulis boleh, tidak ditulis apa, yang penting tahu ya. Salah satunya dengan melaksanakan kewajiban menjaga kelestarian lingkungan secara seimbang. Contohnya ya. Bukan lingkungan dari sampah, tidak melakukan penebangan hutan secara liar, melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali, menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Yuk, contoh kendaraan ramah lingkungan. Sepeda ramah lingkungan, sepeda. Terus apa lagi? Skuter. Skuter itu dari apa? Listrik, tenaga listrik. Ya, nggak tahu lah. Atau tenaga yang kaki itu, digoyang-goyang kaki itu. Ya, boleh. Kendaraan listrik itu ramah juga. Apalagi? Kendaraan listrik itu kayak apa, Pak? Ya, mobil listrik itu kan juga pakai listrik. Emang ada? Ada. Motor listrik juga ada kan? Ada. Itu kan dicas itu pakai, kalau di rumah kan sebelum dipakai dicas dulu sampai baterainya. Terus ada lagi, kalau kendaraan yang digunakan oleh kuda itu ramah lingkungan nggak? Ramah lingkungan. Kuda juga boleh, kalau kalian bisa berkendara kuda kan, pakai kuda Pak, ya boleh. Nah, berikutnya menggunakan energi alternatif untuk mengurangi polusi. Tidak menangkap ikan di laut dengan bukat harimau, racun atau bom. Nah, itu tadi Pak sampaikan. Mengolah limbah industri dengan baik sehingga tidak mencemari lingkungan, menggunakan sumber daya alam secara efektif dan efisien. Itu diantara pencegahannya ya, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan oleh kita. Satu halaman lagi coba kita bahas. Setelah semua kewajiban kita terhadap lingkungan terpenuhi, maka kita akan memperoleh haknya. Hak kita menikmati lingkungan yang bersih dan nyaman, tentu ya. Memperoleh air sehat dan bersih. Memanfaatkan tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidup bebas dari pencemaran lingkungan. Ngomong-ngomong tentang pencemaran lingkungan, apa nama lain dari pencemaran? Coba siapa yang bisa? Pencemaran. Apa nama lainnya? Pencemaran. Jadi, apa tuh pencemaran itu adalah kelebihan dari zat-zat yang tidak dibutuhkan ya, maksudnya yang kelebihan zat-zat yang berupa lingkungan itu namanya pencemaran. Nama lain dari pencemaran adalah
Polusi. polusi. Pencemaran ada beberapa jenis. Satu, air, dua, pencemaran tanah, tiga, pencemaran udara, empat, pencemaran suara. Pencemaran suara itu kayak apa? Apa pencemaran suara? Contohnya begini, misalnya di daerah kamu ada tetangga yang menyetel musik itu kencang-kencang, ya kan? Contohnya aku, Pak. Nah itu kamu mesti akan berisik gitu kan? Kalau kamu berisik berarti kamu melakukan pencemaran suara itu namanya ya, karena mengganggu orang lain dengan suara. Baik. Lagi kalau musimnya kampanye itu kan ya, ada motornya itu yang apa itu namanya? Knalpotnya dibuka, suaranya kenceng banget ya. Itu kan jadi polusi suara namanya. Yang bocah-bocah loh. Temenku tuh loh. Teriak terus, Pak. Isa buat aku berisik loh. Sepedanya dikasih botol biar suaranya kayak motor. Sumpah. Polusi suara ya. Kalau polusi air kan berarti apa? Limbah rumah tangga. Lagi, Pak. Makan botol FF. Polusi udara, contohnya, kalau kalian membakar sampah, kan semakin banyak hasil pembakaran berupa karbon dioksida kan ke jadi udara. Oke. Tanah. Pencemaran tanah adalah mengubur kaleng plastik di dalam tanah, itu jadi pencemaran tanah ya. Oke. Ya. Masih satu lagi. Tabel kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Oke, silahkan coba kalian kerjakan ini. Kira-kira waktu terhadap lingkungan menggunakan cukup ya? Menggunakan masker. Sudah ada loh ya. Halaman sebelumnya sudah ada, tinggal kamu tuliskan. Kendaraan sama lingkungan. Nah, bagus. Lagi. Silakan boleh ditulis. Apalagi, Pak? Apa kan di sebelah halaman sebelumnya kan banyak. Reboisasi. Nah, lagi silakan ini. Menebak siapa impostornya. Lah. Reboisasi. Siapa yang sering main Minecraft? Aku, Pak. Nah, itu pasti ini penebangan pohon sembarangan mesti yo, ayo. Aku, Pak. Kalau kembang barang itu memang sembarangan. Mesti kalau kreatif menggunakan TNT ngebom toh, ayo. Aku mau berangkat di Nah, itu mesti merusak Aku lingkungan. mau bercampuran tiru enak banget, sumpah. Ngebom orang. Aku dikasih admin, gila. Iya. Bisa Venice. Jadi Venice. Ini tuh kan Jadi admin, Pak. Aku ngeprank orang, Pak. Lanjutkan lagi. Ketrok, Pak. Habis reboisasi apa ya, Pak? Aku lupa, Pak. Membuang sampah pada tempatnya. Di halaman sebelumnya kan banyak tuh. Yang selesai belum? Sudah. Tidak tanaman. Tidak tanaman. Salah. aku sering Kan loh. Ini sengaja gitu ya. Tidak. Sampai 5 aku tetap tidak. 45. Aku tahu tidak membakar sampah. Ya juga ya. Tapi
Bapakku masih membakar sampah. Nah, Bentar, sayang. Jangan tuh sayang. Sudah oh, ya? tidak. Sudah? Oke, kalau sudah selesai, Udah selesai. Alhamdulillah. untuk Aku menghasilkan mengas. Membunuh udah cukup ya. Kita cukupkan. Atau mungkin ada Oh, pertanyaan? dari memang Ya. seperti Anda menjadi Iron Man. Tak Oh, selesai. ada memang oleh ya. Ada. Makanya Kita kegiatan pelajaran kali ini dengan doa penutup majelis. Subhan aku lagi ngebahas mamaku nih. Rasanya ya, 10 join lagi dikeplak. dengan materinya Pak Jojo ya. Oke. Assalamualaikum. Aku mau cari mengas.